Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Segala puja-puji syukur hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan, akhwat, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita memulai program ini, eh, saya menyampaikan kepada Anda bahwa kita di sini adalah posisinya menggantikan pemateri acara ini, yaitu Ustadz Imran Saleh. Karena beliau berhalangan, akhirnya saya hadir di sini untuk menyampaikan dua patah kata yang saya ketahui. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah berikan keluasan dan juga kelapangan untuk kesulitan-kesulitan yang dihadapi Ustadz Imran Saleh, sehingga beliau bisa istiqomah untuk memberikan pelajaran untuk kita semua tentang mensucikan hati dan jiwa kita untuk terus dapat patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, ikhwan, akhwat, pemirsa Salam TV dan juga pendengar Radio Risalah FM dimanapun Anda berada. Sering sekali kita menyaksikan hal-hal negatif dalam kehidupan kita, terlebih di era digital saat sekarang ini. Bagi Anda anak-anak muda sering menonton YouTube dan menyaksikan beberapa konten-konten yang jauh dari pelajaran agama yang dituntut kita laksanakan dan kita patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak konten-konten yang ada, video-video yang ada di dunia maya, mengajarkan kepada kita bagaimana kita menghargai hidup dan juga bagaimana kita berprestasi di dunia saja. Kita melihat bagaimana para konten kreator, mereka memotivasi kita agar terus mengasah diri kita agar bisa mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya, dan itu adalah bukti kesuksesan kita. Itu adalah bukti kesuksesan kita. Jadi sukses yang digariskan oleh para konten kreator yang Anda lihat di dunia maya adalah jika Anda berhasil mengumpulkan pundi-pundi keuangan yang banyak sehingga Anda bisa menghasilkan harta yang melimpah. Anda bisa memberikan konten, atau Anda bisa memberikan kepada orang-orang harta yang banyak, mobil yang mewah, rumah yang besar, kehidupan yang mentereng. Dan ini adalah sesuatu jerat dan tipu daya si penipu ulung yang sudah melalang buana untuk menipu kita para manusia. Ya, saudaraku, ikhwan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita selalu mengingatkan diri kita, mengingatkan keluarga kita, agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kita lakukan adalah perbuatan dosa, dan kita meminta ampun dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun?" Apakah merasa aman suatu kaum dalam sebuah negeri
akan kedatangan malapetaka dan juga azab dari Allah Subhanahu wa taala di malam hari ketika mereka dalam keadaan tertidur pulas. Awa amina ahlul qura. Dan apakah mereka pantas untuk merasa aman? An ya'tiyahum ba'suna duha. Datang kepada mereka malapetaka atau azab dari Allah Subhanahu wa taala di pagi hari. Wahum yal'abun. Dan mereka sedang bersenda gurau dan bermain. Awa aminu makrallah. Apakah mereka tenang, merasa aman dari makar atau azab Allah Subhanahu wa taala? Saudaraku yang kucintai karena Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang-orang yang mereka cita-citanya bukanlah akhirat. Bahkan di dalam doa mereka menginginkan kehidupan dunia saja. Ada sebuah cerita menarik ketika seorang sahabat, maksudnya teman saya, ketika mendapatkan air Zam-Zam, meminumnya, kemudian dia berdoa hanya untuk kehidupan dunia saja dan tidak memikirkan akhirat. Apakah itu salah? Tentu tidak sepenuhnya salah. Akan tetapi, saudaraku yang kucintai karena Allah Subhanahu wa taala, cita-cita tertinggi kita adalah surga Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak dosa-dosa yang sudah kita lakukan, tidak terhitung lagi. Kita membuka pintu rumah, kita berjalan, satu langkah keluar dari rumah kita sudah memakai topeng kebohongan yang kita hiasi dengan kewibawaan, ketampanan, ketaatan, kesolehan, dan topeng lainnya yang menghiasi wajah kita. Sehingga orang-orang benar-benar hormat kepada kita dan menghargai kita dalam kehidupan dunia. Lalu ketika kita pulang di sore hari, kita melepaskan topeng tersebut dan kita melakukan apa saja yang ingin kita lakukan, bahkan kita berani bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memanggil hamba-hambanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad kepada hamba-hambaku, wahai hamba-hambaku yang kalian melampaui batas terhadap diri kalian sendiri. Panggilan indah, panggilan kasih sayang, panggilan cinta Allah Subhanahu wa taala kepada kita hamba yang selalu membuat Allah Subhanahu wa taala marah. Kita hamba yang selalu membuat Allah Jalla wa ala marah. Dan panggilan Allah, ya ibadiyalladzina asrafu, wahai hamba-hambaku yang kalian telah melampaui diri kalian sendiri. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Karena sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa-dosa kalian. Dan sungguhnya Dia adalah Sang Maha Penerima Taubat dan Sang Maha Pengasih. Saudaraku yang kumuliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Di ayat selanjutnya, wa anibu ila rabbikum, dan mendekatlah kepada Rabb kalian. Wa aslimu lahu, dan berserah dirilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Min qabli ayyatiyakumul adzab, sebelum datang kepada kalian azab.
tsumma la tunsarun, dan kalian tidak bisa ditolong. Ketika trompet kedua ditiup oleh malaikat Israfil, kemudian Allah menghidupkan kembali manusia-manusia yang sudah diwafatkan. Semua makhluk hidup. Kemudian kita menunggu dalam ketidakpastian. Apakah kita masuk ke dalam orang-orang yang beruntung? Atau orang-orang yang malah jatuh ke dalam jurang neraka jahanam? Di saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mendekatkan matahari kepada hamba-hambanya di padang mahsyar, sehingga dikatakan bahwa keringat mereka bahkan ada yang membanjiri seluruh tubuh mereka. Hari itulah yang harus kita khawatirkan. Untuk hari itulah kita berdoa kepada Allah dan mengharap segala sesuatu agar kita bisa selamat. Semoga kita pahami dan insya Allah kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini.